karena sangat sulitnya itu loh, sulitnya petani itu untuk menggarap. 125. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan rezeki yang halal dan berkah serta manfaat ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kemarin ada teman-teman yang tanya tentang tanaman di bulan 12 ini, apakah masih ada yang tanam cabai di wilayah Bunju. Jadi seperti yang pernah saya review beberapa waktu yang lalu itu, di beberapa tempat seperti di Wonorejo, daerah Manggis, daerah Bunju sendiri itu sudah ada tanam mulai bulan 7 dan bulan 9 itu banyak sekali. Tapi ternyata di bulan 12 ini juga masih ada. Kebetulan teman saya ini sahabat Majid ini juga tanam baik itu jagung, cabai yang ditumpang sari seperti ini. Nah, nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau tanaman yang akan disiapkan atau bulan 12 ini yang ditanam ya. Jadi apa saja dan bagaimana, nanti kita bisa tanya-tanya kepada beliau. Sahabat Majid, monggo. Jadi ini tanaman cabai jenis apa ini Pak Majid? Ya, sahabat-sahabat, ini sementara yang awal dulu ya. Ini jenis lombok asmoro. Nah, jenis lombok asmoro ini buahnya panjang dan sangat pedas. Nah, ini sangat baik untuk apa? Konsumsi warga Indonesia. Terus di wilayah Punju ini yang banyak jenisnya apa, Majid? Di wilayah Punju sebenarnya yang cocok ini lombok asmoro, dan juga ada teman-teman itu menanam lombok jitu atau ori, itu banyak. Tapi yang lumrah, yang kaprah ini itu banyak asmoro, jenis asmoro. Kenapa kalau asmoro itu? Nah, karena pertumbuhannya itu sangat mudah, pertumbuhan sangat mudah dan perkembangannya itu sangat mudah. Nah, contohnya ini ya, coba ini usia sekitar 2 bulan ini pecah pang. Tanam atau dari awal ya, apa dari ya ini dari bedengan 1 bulan ya, tambah 1,5 bulan, berarti sekitar 2 bulanan lah nih. Nah, ini pecah pang langsung metu buah. Oh gitu ya. Gitu. Terus kenapa ini kok dikasih jagung ataupun tanaman yang lain, mungkin gunanya sama gitu? Oh, ini kan tumpang sari, ini hanya untuk istilahnya untuk fungsinya, melindungnya. Untuk pelindung lombok jenis asmoro itu sangat baik kalau di tumpang sari seperti ini. Atau mungkin bisa ditanam tumbuhan yang lain selain jagung. Lombok asmoro itu sangat mudah untuk jenis asmoro ini, untuk ditimun, di tumpang sari, sejenis kacang itu dia apa ya, mudah perkembangannya itu. Terus untuk daunnya jagung ini mempengaruhi enggak? Untuk selama ini yang saya alami nggak pengaruh sama sekali. Jadi untuk daunnya tetap subur, buahnya aman, tidak gogrok, dan apa ya, jagungnya pun juga menjanjikan. Lihat sendiri tuh buahnya kan besar-besar toh. Iya. Nah, gitu. Terus jarak tanam yang baik itu yang bagaimana, dan sahabat Majid? Ya, untuk tanam cabai ya untuk tanam cabai anggap baiknya itu kalau istilahnya mantenan ya, bahasa di sini ya, itu mantenan itu seperti ini ya. Ini dua ini lebih baik, ini jaraknya 25, jaraknya 25 ya, 25 cm ya, enggak 20 cm. Tapi kalau selare itu 20, itu lebih baik untuk perkembangannya. Mungkin gitu ketika ada yang mati itu ya. Ya. Terus selain asmoro ini mungkin tanaman cabai apa lagi yang cocok? Mungkin ada cabai merah keriting dan cabai merah besar, ataupun di wilayah Bunju banyak enggak? Untuk sementara ini yang saya alami dan teman-teman saya itu jenis lombok klewer. Lombok klewer itu jenisnya panjang juga seperti asmoro. Perkembangannya juga mudah itu.
Tapi kalau demi kenyamanan itu Lombok Asmoro saja, untuk wilayah Buncu. Gitu Pak Ya. Pak Juni. Terus Asmoro ini kan dulu itu ceritanya ini jadi benihnya itu memang apa dari Asmoro bangun atau betul gitu ya? Jadi jenis Asmoro itu. Nah, Apakah memang varietas baru atau hasil silang dari pabrik apa seperti itu apa gimana? ya Mas Cid? kemungkinan besar bisa jadi dari Asmoro Bangun, karena kan saya dapatnya kan sudah jadi kemasan, jadi kurang Kemasan. tahu, Ya. Tapi mungkin saja dari itu, dari sahabat Abang itu ada yang apa, membuat benih Hmm. dulu sekitar berapa, dua bagian atau dua berapa gitu. Nah itu dikemasi. Ciri-ciri benih yang bagus itu yang mana Mas Cid? Nah untuk menyeleksi, kalau ingin cari bibit yang baik itu harus istilahnya itu ditengeri itu loh, ditengeri. Misalnya itu berapa larik itu ditengeri, ada yang baik dan ada yang kurang baik. Nanti alangkah baiknya kalau sudah buah itu tandai itu benar lah Pak. Nah, itu begitu Pak Ya, Pemang. ya, terima kasih Mas Cid. Ya. Nanti kita bisa mungkin melihat yang sudah berbuah di tanaman jenengan nanti di sana. Oh iya ya, boleh bisa. Nah, Jadi sebenarnya yang cocok itu tanamnya bulan apa Mas Cid sebenarnya itu? untuk tanam di wilayah Buncu itu alangkah baiknya lebih awal. Nanti bulan-bulan 8 itu lebih awal, mapak istilahnya. Karena demi kenyamanan petani-petani sini itu lebih awal Ya, tanamnya, cuaca ya. cuaca. Nah, karena kalau musim penghujan itu daunnya itu mudah runtuh gitu. Berarti musim hujan kan bulan sekitar 11 ya. Ya 10, 11, 11 sampai 12. betul. Sebenarnya kalau bulan 12 itu riskan ya. Lebih ekstra. Nah kalau bulan-bulan sekarang itu ya itu kita harus mempersiapkan itu loh, istilah agar daunnya itu enggak gogrok, itu harus kita punya obat yang untuk kenyamanan. Untuk daunnya itu loh. Terus jenengan kan ya buat benih sendiri ya Mas Cid ya. Mungkin Ya ada teman-teman di wilayah Kediri yang bisa ataupun membutuhkan bibit bisa ya Mas Cid ya. bisa, saya menyediakan bibit Asmoro, seribunya seharga 125. 125 itu umur Ya berapa Mas Cid? itu umur 25 hari, siap 25 tanam. hari ya, siap tanam ya. Ya Jadi teman-teman mungkin jenengan yang membutuhkan benih langsung nanti kan saya kasih nomor teleponnya di bawah. Ya. Teman saya ini Kang Majid ini sudah puluhan tahun sebenarnya ya, tapi beliau juga masih muda. Alhamdulillah kebetulan nanti masih banyak para pemuda yang giat bertani. Insya Allah kebutuhan pertanian akan tersedia terus teman-teman ya. Semoga saja mungkin di beberapa daerah juga tetap semangat ya teman-teman semuanya. ya alhamdulillah. Baik Kang Majid ya, nanti kita akan review tanaman jenengan yang mungkin sudah berbuah. Jadi intinya kalau kita di bulan Desember ini lebih ekstra ya perawatannya ya. Ya betul. Untuk penyemprotan Majid, kalau seperti ini sudah berapa kali pengocoran ini biasanya? Ini untuk pengocoran ini saya pakai Ultradap. Ultradap ini sudah habis 3 kiloan lah, 3 kiloan. Saya kocor 15 hari sekali saya kocor. Itu keterangan sahabat. Kang Majid ini kan wilayah masuk perhutani ya, jadi lembaga desa hutan ya. Betul. Rata-rata kan kita tanam itu satu patok itu ukurannya berapa Kang Majid? Untuk satu patok biasanya menghabiskan benih maksudnya ya. Benih sekitar 3.000. Itu ukurannya berapa kali berapa meter itu? Ukurannya biasanya sini memakai plastik atau musa sekitar 80 cm ya. Nah itu diisi 2 mantenan ini menghabiskan benih sekitar 3,5 ya, 3.500 biji. Luas tanahnya berarti luas ya 10 meter panjangnya 100. Nah, kalau
Asmoro ya, ini kalau kita normal panennya itu bisa berapa Kang Majid nanti? Ini untuk 10 meter ini yang sering nominal buahnya sekitar satu kintal Satu kintal ya 10 meter itu sekitar 3.500 pohon. ya, bisa lebih, jarang sampai mengurangi yang 1 kintal itu. Jadi Kak Majid tadi kan jenengan sampaikan di bulan 12 ini kan memang ekstra ya dalam perawatannya. Ketika kita memang harus tanam di bulan 12 ini bisanya ya, itu apa saja yang perlu diantisipasi? Jadi apa saja yang perlu disiapkan ataupun bagaimana cara penanamnya supaya tanaman ini tidak biasanya kalau musim hujan kan daunnya rontok gitu ya, Mas Ji ya. Ya. Nah, daunnya rontok, terus apa saja yang mungkin perlu dilakukan supaya tanaman ini tetap bagus dan bisa panen. Karena ini perkiraan ya, ini perkiraan saja di bulan 1, 2, 3 ini kan yang tanam di bulan 7, 8 kan mungkin sudah habis ya tanamannya ya. ataupun panennya sudah habis. Jadi mungkin apa saja yang perlu disiapkan kalau tanam di bulan 12 ini? Ya, sahabat-sahabat, untuk demi kenyamanan itu langkah baiknya pertama itu pengurasan galengan ya. Jadi airnya harus dibuang ke jalan. Jadi airnya harus dibuang di jalan. Dan untuk penghangatan biasanya saya pakai pengapuran. Nanti saya istilahnya gamping itu loh sahabat-sahabat, yang mudah. Dan saya beri antrakol itu agar lebih hangat, atau detan, itu detan juga masuk demi kenyamanan lombok kita atau daun-daun kita yang sudah tumbuh besar. Untuk gulutan ini sebenarnya kurang tinggi kan Mas ini ya? Sebenarnya ini masih kurang dalam, minimal itu minimal sekitar 70 cm kelubangannya, itu lebih nyaman kalau bisa sat itu loh Pak Jin. Oh, kering ya maksudnya kering, air langsung hilang ya. Betul, intinya jangan sampai airnya itu mambek gitu. Itu menyebabkan tanaman ya berpengaruh ya, ya tanaman. Kalau sering mambek akhirnya jadi busuk batangnya. Kalau busuk akhirnya rontok semua, daunnya rontok, buahnya rontok, akhirnya dia mati gitu Pak Jun. Nah, mungkin untuk antisipasi lainnya nggak Mas, mungkin ketika tanah itu dingin ataupun adem itu bagaimana solusinya? Karena kalau terlalu dingin ya bisa berpengaruh ya kepada tanaman. Betul ya, betul. Jadi antisipasi biasanya orang-orang sini kan pakai obat atau cairan itu dari tetes. Tetes Pak Jun untuk kenyamanan. Itu untuk tanah ataupun enggak? Untuk tetes yang itu loh, gundulan tetes itu ya, itu kan sangat baik untuk tanaman. Itu ya apa? EM. Ya, betul. Itu biasanya langsung dicerna oleh makanan seperti cabai lombok ini. Begitu ya. Untuk terima kasih Mas Yid penjelasannya. Nanti kita ulas lagi kapan-kapan hari. Nanti kita akan berkunjung dengan lagi. Oke, kalau siap. sudah berbuah. Ya, siap. Terima kasih. Teman-teman ya, kalau musim hujan ini kendalanya banyak sekali ya, di jamur ataupun petek atau patek ya. Dan daunnya rontok seperti ini teman-teman ya. Ini banyak sekali keselamatan punju seperti ini. Nanti akan kita tanyakan kepada Sobat Majid tadi yang telah mereview di yang tumbuhannya masih kecil tadi. Ini kita lihat yang sudah berumur berapa Mas ini? Sahabat-sahabat, ini lombok saya ini jenis lestari, ini usianya 3 bulan lebih 10 hari. Nah, ini mulai buah hampir petik ini. Terus kendalanya Mas ya, jadi kalau musim hujan seperti ini ya, banyak sekali ya. Ya, untuk petani kecil saya ini sangat rumit ya untuk penanganan musim hujan ini. Kadang itu buahnya gedrok, daunnya
Nah, lihat saja ini. Nah, ini ya kan. Ya, gedrok-gedrok itu. Grok-grok ya. Daunnya Daunnya. gedrok. Terus Nah, untuk buah pun juga gedrok. Dan ini bunga pun juga ada yang gedrok. Gitu keluarnya. terus untuk penyemprotan sebenarnya sudah antisipasinya. Nah, ini untuk sementara saya pakai jenis itu aja, fungsisidanya pakai aja. Dan saya pakai daunnya gandasil yang itu daun buah itu, saudara-saudara. Terus kira-kira di beberapa tempat apakah juga sama seperti ini? Oh, Cabai untuk di wilayah Kecamatan Punju berapa yang persen saya kira-kira? lihat hari-hari ini memang hujannya sangat lebat ya. Hujannya sangat lebat dan Perawatannya ekstra. untuk untuk tanaman jenis lombok asmora itu sebenarnya tidak pakai, kurang kuat untuk air yang berlebihan itu. Akhirnya gedrok-gedrok gitu. Untuk jenisnya ini jenis apa Kak Majid ini? Asmoro jenis apa ini? Ya, ini sementara ini yang saya tanam ini jenisnya Asmara Lestari. Sebenarnya jenisnya banyak sekali, ada Asmara Kelut, ada Ponirun, dan lain sebagainya. Nah, Jadi untuk yang menemukan benihnya Ponirun. nah, saya pun kurang tahu jenis-jenis itu siapa yang menemukan, kurang tahu saya. Ya, yang saya amati ya inilah jenis-jenis lombok yang saya tahu. Ini jenisnya lombok lestari. Kalau musim penghujan seperti ini Kak Majid ya, ekstra ya tanamnya. Iya. Ya, sangat sulit sekali karena itu ada daunnya udah runtuh, bunga-bunga juga runtuh. Mungkin apa kurang gizinya itu. Kenapa? Kalau mungkin prediksinya Kak Majid di bulan tahun 2023 bagaimana harganya ini? Untuk harga ya. Harapannya. Nah, untuk harga ya petani sangat mengharap. Petani sangat mengharap itu 1 kilo itu 125 karena sangat sulitnya itu loh, sulitnya petani itu untuk mengharap. 125 Iya, iya, paling tidak 50.000 lah Mas. ya, ya nggak apa. Tapi ya petani pun punya 100.000. angan-angan seperti itu. Gitu, begitu. Oke Kak Majid, terima Ya, kasih ya ya, untuk ya. hari ini. Semoga sukses selalu untuk jenengan Amin, amin, dan amin. keluarga, diberikan kesehatan, Amin, amin. diberikan rezeki yang melimpah, Amin, barokah. amin, amin, ya. Amin ya. Ya, amin, amin. Oke teman-teman ya, untuk hari ini mungkin saya akhiri sekian dulu. Besok kita lihat lagi review benih yang ditanam teman saya ini, sahabat Majid. Oke teman-teman ya, untuk informasi hari ini saya ngobrol-ngobrol santai bersama teman saya Kang Majid ya, yang merupakan penjual benih cabai di wilayah Wonorejo, Kecamatan Punju. Semoga saja nanti kedepannya kita bisa jalan-jalan lagi, ngobrol-ngobrol dengan petani yang lainnya. Semoga saja informasi bermanfaat. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar teman-teman ya, kita bisa sharing. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.